Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Gunakan earphone dan pejamkan matamu untuk menciptakan pengalaman terbaik mendengarkan podcast kami. Halo, nama saya Dika. Saya akan menceritakan suatu kisah yang dialami oleh adik saya sendiri yang bernama Randi Dwi Putra. Saat itu adik saya masih duduk di kelas 1 SMK, salah satu SMK negeri di kota Pontianak. Dia jurusan teknik mesin. Adik saya di sekolah ini mengikuti suatu kegiatan yaitu Sispala. Sispala ini siswa pecinta alam singkatannya. Nah, suatu hari Sispala sekolah adik saya ini mengadakan diksar atau pendidikan dasar yang ditujukan untuk calon-calon Sispala agar menjadi anggota Sispala resmi. Rencananya ini kegiatannya akan dilakukan tanggal 21 November 2013. Lokasinya yaitu Pantai Gosong. Semua peserta diwajibkan datang pukul 2 siang ke sekolah. Nah, di sekolah itu mereka disuruh untuk masak-masak sebagai perbekalan mereka nanti di sana. Kemudian melakukan TC atau training. TC atau training ini selesai sore, sekitaran pukul jam 5 sore. Setelah TC mereka disuruh untuk membersihkan badan, merapikan diri untuk melakukan sholat maghrib. Nah, setelah itu malam, setelah isya yang waktunya itu tidak diketahui adik saya karena peserta itu tidak dibolehkan menggunakan jam tangan atau membawa HP. Kemungkinan jam 8 peserta dikumpulkan di lapangan sekolah untuk dihitung kembali, untuk didata kembali total peserta yang ada. Nah, di saat perhitungan peserta-peserta diksar ini ada satu kejanggalan yang dialami oleh senior mereka. Seniornya ini nyuruh peserta untuk berhitung. Nah, berhitungnya dimulai dari orang yang barisan paling depan, paling kiri. Peserta mulai berhitung. Ayo mulai berhitung. 1, 2, 3, sampai yang terakhir yaitu 13. Yang aneh di sini, saat dihitungan orang terakhir 13 ini, 13. Ada yang nyaut 14. Senior yang memimpin perhitungan bingung. Nah, senior ini inisialnya yaitu Ika atau dipanggil dengan Bang Ika. Bang Ika kemudian menyoroti peserta dengan menggunakan senter karena di saat itu sedang mati lampu dan gerimis. Akan tetapi total pesertanya 13 dan semua orang tahu kalau peserta yang akan berangkat diksar ini ada 13 orang. Bang Ika lalu mengabaikan hal tersebut karena dia tahu ini adalah ulah dari salah satu makhluk yang kemungkinan jahil. Senior ini memang terkenal memiliki kemampuan khusus yang bisa merasakan keberadaan mereka. Beliau merupakan salah satu senior yang cukup disegani karena dia adalah anggota Sispala Angkatan 1 di sekolah Randi, adik saya. Singkat cerita, para peserta diarahkan untuk memasuki bus. Mereka tertidur di dalam bus karena kelelahan. Panitia-panitia diksar pun nyuruh mereka untuk tidur karena di destinasi pertama nanti akan ada beberapa kejutan yang sudah menanti mereka. Selama perjalanan, adik saya berpikir
dalam beberapa hari ke depan akan ada banyak sekali rintangan-rintangan ataupun kesulitan yang berkaitan dengan fisik yang menguras tenaga. Akan tetapi dia tetap membawa dengan santai karena ini merupakan salah satu perjalanan menjadi anggota Sispala. Perjalanan memakan waktu selama sekitar 3 jam atau kurang lebih 3 jam, dan destinasi pertama mereka ini adalah Pantai Kura-Kura. Nah, kenapa Pantai Kura-Kura? Sebenarnya mereka ini akan didiksar nanti di Pantai Gosong, akan tetapi nanti ada satu agenda yang dilakukan, yaitu adalah long march dari arah Pantai Kura-Kura menuju ke Pantai Gosong. Singkat cerita, mereka sampai di Pantai Kura-Kura dan diarahkan untuk ke camp yang telah disediakan oleh panitia-panitia diksar, yaitu senior-senior mereka. Setelah itu mereka disuruh untuk membangun bivak. Bagi yang tidak tahu, bivak itu seperti ini. Nah, kira-kira bivak itu seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan briefing pada malam harinya. Kemungkinan tengah malam mereka membentuk persegi saat briefing, dan senior yang memimpin briefing berada di tengah-tengah mereka. Tak luput juga senior-senior lain dan panitia-panitia diksar mengelilingi mereka di luar persegi itu. Di saat briefing, angin laut berhembus sangat kencang seperti akan terjadi hujan, dan ombak di laut bergulung-gulung disebabkan oleh tiupan angin yang cukup kuat dari laut. Briefing selesai dan mereka disuruh untuk tidur. Di saat tidur ini ada senior yang jahil. Jadi para peserta ini dibekali masing-masing satu pita yang berwarna hijau dan hitam, disemitkan di badan mereka. Siapapun yang meminta pita ini jangan dikasih, karena pita ini harus dijaga hingga diksar selesai. Apabila pita ini hilang, mereka dinyatakan gagal diksar. Senior yang jahil ini menyembunyikan salah satu pita milik peserta, dan saat para peserta dibangunkan untuk jurit malam di tepi pantai, Bangun, woi. Bangun. para peserta dibangunkan secara paksa oleh senior mereka dan kemudian diarahkan untuk ke tepi pantai. Peserta tadi yang pitanya disembunyikan oleh salah satu senior mereka itu bilang ke senior yang ada di depan yang sedang berbicara kalau pitanya hilang. Kemudian senior-senior lain marah. Mereka lalu direndam di tepi pantai selama kurang lebih 2 jam. Dinginnya air laut dan angin yang berhembus membuat mereka kedinginan. Di kondisi seperti ini, teman adik saya yang berinisial BR melihat laser di dalam hutan yang jaraknya cukup jauh. Tapi peserta lain tidak ada yang melihat, hanya BR yang menyaksikan. Dia berpikir itu mungkin senior mereka yang jahil memain-mainkan lampu laser untuk menakut-nakuti mereka. Akan tetapi sampai selesai diksar, tidak ada satupun senior yang memainkan laser. Setidaknya kalau memang benar ada senior yang memainkan laser, harusnya selama mereka diksar itu tidak cuma di pantai itu saja bisa terlihat cahaya laser itu. Nah, sinar laser yang dilihat BR ini bukan mengarah ke arah mereka, akan tetapi kayak sinar merah yang bergerak acak di dalam hutan yang cukup jauh itu. Laser itu kan sinarnya tipis, tapi yang dilihat oleh BR ini sinarnya seperti sinar senter tapi berwarna merah. Ini yang aneh menurut BR. Direndamlah mereka ini sampai terdengar azan subuh berkumandang. Mereka direndam kurang lebih kira-kira 2 jam. Sambil mereka direndam, mereka diomeli, dibentak. Bahkan ada beberapa peserta yang diberi hukuman secara fisik oleh para senior mereka
hingga terdengar azan subuh, baru semuanya berhenti. Mereka disuruh untuk membersihkan diri, berbenah. Yang mau sholat subuh, yang mau istirahat. Pukul 6 pagi mereka dikumpulkan kembali untuk sarapan dan melakukan agenda long march dari Pantai Kura-Kura ke Pantai Gosong. Pada kegiatan long march ini, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang berisikan dalam satu kelompok 4 orang, ada yang 5 orang. Karena total peserta itu ada 13. 5 orang perempuan dan 8 orang adalah laki-laki. Nah, di kelompok adik saya ini isinya laki-laki semua. Di situ ada adik saya, kedua ada BR yang melihat cahaya laser di tepi pantai itu, kemudian ada AN, ada HE. Randi, BR, AN, dan HE ini melakukan long march secara bersama-sama. Di kegiatan long march, mereka melintasi salah satu pemakaman Nasrani dan melihat ada seorang kakek-kakek sekitar umurnya itu 70-an sedang termenung duduk di atas tanah. Saat mereka melintasi kakek itu, mereka menyapa karena mereka berpikir mereka itu adalah pendatang atau tamu. Permisi pak, permisi pak. Yuk. Nah, di sini mereka berpikir ini masih normal, masih pagi lah, karena kan mereka kegiatan masih pagi. Setelah beberapa meter mereka berjalan melewati pemakaman itu, salah satu teman adik saya melihat ke belakang dan ternyata kakek-kakek yang tadi duduk tidak ada. Kemudian salah satu dari mereka berkata, mungkin sudah berpindah posisi atau sudah pulang, tapi itu sangat-sangat tidak logis. Tidak mungkin kakek itu bergerak sedemikian cepat sampai hilang dari pandangan mereka, karena pemakaman itu cukup luas, dan bila kakek itu berpindah posisi, setidaknya kakek itu masih terlihat. Tapi mereka tidak berpikir aneh-aneh. Mereka tetap melanjutkan perjalanan hingga Pantai Gosong. Di perjalanan ada yang minum, ada yang memakan gula aren yang disediakan sebelum mereka berangkat. Dan singkat cerita, mereka sampai di Pantai Gosong sekitar jam 3 sore. Setelah itu mereka berkemas, berbenah barang-barang mereka siapkan untuk kegiatan di hari-hari selanjutnya. Camp mereka ini cukup jauh, masuk ke dalam hutan-hutan sehingga seperti tidak ada kehidupan, dan sekitar 300-400 meter ke depan sudah pemakaman Muslim dan pemakaman Chinese. Jadi camp mereka ini kalau dari arah utara menuju pantai, kemudian ke arah timur merupakan jalan menuju hutan yang ke arah pemakaman itu, dan arah barat adalah jalan mereka masuk dari long march. Di Pantai Gosong ini untuk bivak sudah didirikan oleh panitia-penitianya. Kemudian di belakang camp mereka itu sudah ada sumur buatan yang dibuat oleh senior mereka. Mereka kemudian membersihkan daerah-daerah sekitar, mulai dari camp, bivak, dan lingkungan-lingkungan sekitar. Lalu mereka melanjutkan untuk membersihkan diri dan melakukan ibadah sholat maghrib. Mereka sholat ini dipimpin oleh imamnya dari senior, karena mereka ini sholat bergabung antara senior dan junior. Saat sholat, gangguan mulai muncul. Menurut penuturan
para peserta dan para senior yang bercerita setelah mereka diksar bilang kalau kakinya ada yang dielus, ada mendengar suara orang lari, ada yang mendengar suara anak kecil yang tertawa, dan bahkan ada yang melihat sekelebat yang lewat. Akan tetapi para peserta diksar ini mengabaikan hal-hal tersebut karena mereka di sini lebih takut kepada senior ketimbang hal-hal seperti itu. Bahkan menurut penuturan senior mereka itu, saat didiksar mereka, gangguan-gangguan yang diterima oleh senior lebih dari yang mereka rasakan. Karena senior-senior itu kan mempersiapkan, mereka yang survei, mereka yang mendatangi, dan mereka yang menata tempat diksar. Mereka sholat di halaman terbuka yang beralaskan oleh terpal, dan di atasnya juga tertutup oleh terpal untuk antisipasi apabila saat sholat atau sedang beribadah terjadi hujan. Setelah mereka melaksanakan sholat maghrib, mereka dikumpulkan untuk briefing. Di briefing ini mereka diberitahu oleh senior-senior seperti diberi wejangan, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang melanggar norma ataupun etika. Dan di situ juga mereka diberitahu tentang pengalaman-pengalaman senior-senior yang telah lalu, agar mereka tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh senior-senior mereka. Tibalah saat waktunya tidur, dan mereka tidur pulas karena sudah sangat capek di kegiatan long march tadi di hari pertama. Dan muncul lagi kejadian aneh yang menimpa salah satu teman Randi yang berinisial GA. GA ini seumur hidupnya tidak pernah tidur mengigau. Dia merasa tidak pernah tidur mengigau, dan dia tidak pernah juga mendengar bahwa dia itu mengigau. Di tempat ini dia merasa sangat aneh. Jadi saat peserta-peserta lain sedang tidur, si GA ini tidur berjalan. Akan tetapi dia ini berjalan dengan sangat kencang, seperti setengah lari menuju ke arah pantai. Di saat itu ada 2 orang senior yang sedang berjaga di dekat api unggun. Siga ini berjalan melewati api unggun yang ada seniornya yang sedang duduk-duduk. Kalian tahu kan, kalau kita sedang duduk di depan api, pandangan kita ke depan itu akan silau, akan susah pandangan kita untuk melihat objek yang sedang berada di depan kita. Di situ senior itu melihat seperti ada peserta yang sedang berjalan menuju pantai, yang berjalannya ini setengah lari. Sangat cepat dia berjalan. Kemudian senior ini mengejar GA yang menuju ke pantai. Woi, kau nih mau kemana? Yang artinya, woi, kamu ini mau kemana? Dengan suara yang cukup keras, senior itu membentak GA yang sedang tidur sambil berjalan. GA kemudian tersadar dan bilang ke seniornya, "Bang, saya minta maaf. Saya juga tidak tahu karena saya ini sedang tidur, tiba-tiba sudah ada di sini." Kemudian senior itu bilang ke GA, Kau nih nak mati ke apa? yang artinya, kamu ini mau mati ya? Seperti itulah kira-kira. Kemudian karena kejadian ini, peserta-peserta lain dibangunkan secara paksa oleh senior. Woi, bangun woi. Kita nih tidur mati. Kawan kita tuh jalan dia entah kemana. Yang artinya, woi, kalian ini tidur seperti orang mati. Teman kalian pergi entah kemana. Lalu mereka semua digiring ke tepi pantai sekitaran pukul 2 atau 3 pagi. Mereka kemudian ada yang diseri, ada yang guling batang, ada yang dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, dan mereka diomeli
selama kurang lebih 2 jam. Selama 2 jam itu mereka menjadi bulan-bulanan senior karena mereka tidak saling mengawasi, yang membuat salah satu kawan mereka ini ada yang ngigau berjalan ke pantai. Kegiatan seperti ini memang mewajibkan pesertanya untuk saling peduli antar peserta, saling peduli antar teman, karena salah satu goals dari Diksar ini adalah solidaritas. Setelah mereka dikumpulkan di pantai tadi, diomel-omel, diseri, dan melakukan hal-hal fisik lainnya, mereka disuruh kembali ke camp untuk beristirahat dan sholat subuh. Setelah itu, pukul jam 6 pagi mereka dikumpulkan kembali, membentuk barisan. Di barisan itu mereka saling pandang memandang keheranan. Apalagi GA yang saat tidur itu melakukan hal aneh. Sambil berbisik, salah satu dari mereka bertanya kepada GA, "Kamu ini gimana? Tidur kok seperti itu sih?" Kemudian GA menjawab, "Aku ini tidak pernah ngigau selama tidur, apalagi tidur sambil berjalan. Tidak pernah seperti itu." Nah, setelah itu adik saya berinisiatif untuk memberi masukan kepada para peserta lain. "Kawan-kawan, nanti malam bagaimana kalau kita saling mengikat kaki kita dengan tali? Kalau ada yang bergerak, kita bisa tahu." Kemudian peserta yang lain juga mengiyakan ide tersebut, khususnya GA yang tadi malam itu tidur sambil berjalan. Agenda hari kedua ini dilanjutkan dengan arung basah. Jadi kegiatan ini dilakukan di hutan bakau yang ada di Pantai Gosong. Kalau kalian tahu, arung basah itu seperti merangkak di atas permukaan lumpur. Yang tujuannya itu adalah melatih kecepatan dan ketekasan dalam bergerak di tempat yang berlumpur. Pada kegiatan arung basah itu ada beberapa peserta yang terluka karena terkena kerang, terkena tulang-tulang ikan, terkena akar, dan lain-lain. Sebenarnya kejadian-kejadian horor saat di Pantai Gosong itu terjadinya hanya pada malam hari. Pagi, siang, sore di sana tidak terjadi apapun. Kecuali saat mereka long march, masih ingat kan? Yang mereka melihat kakek-kakek duduk di pemakaman itu. Singkat cerita, selesailah kegiatan di hari kedua, yaitu arung basah, dan tibalah waktu malam. Seperti biasa, mereka melakukan briefing yang didampingi oleh senior mereka. Di tengah-tengah briefing itu, salah satu peserta yang berinisial RA tertawa nyengir saat di tengah briefing. Spontan salah satu senior menegur perilaku dari RA. Kau ini ngapa? Artinya, kamu ini kenapa? Lalu RA menjawab, tidak bang. Yang artinya, tidak bang. Si RA ini merasa dia setengah sadar dan setengah linglung. Tak lama kemudian RA meronta dan menjerit-jerit. Wah! Kemudian para senior-senior mengerubungi RA yang sedang kesurupan. RA mengalami kesurupan, salah satu makhluk yang berada di Pantai Gosong yang tidak senang akan kehadiran mereka. Kita ini ribut ya. Balik sekarang. Teriak RA, yang artinya, "Kalian ini ribut, pulang kalian semua." Para peserta diperintahkan untuk tetap tenang dan tidak memandang
teman mereka yang sedang dikerumuni oleh senior-senior mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh senior-senior itu kepada teman mereka RA. Usut punya usut, menurut salah satu penuturan senior mereka yang bercerita saat mereka selesai diksar, RA ini sangat sulit untuk ditenangkan dan sangat sulit mengeluarkan makhluk yang sedang merasuki tubuhnya. Intinya, makhluk yang ada di badan RA ini tidak suka akan kehadiran dan kegiatan diksar di Pantai Gosong tersebut. Saat kejadian tersebut, senior yang memiliki kemampuan khusus itu belum hadir untuk menenangkan RA. Lalu senior-senior karena tidak dapat menenangkan RA, ia diikat di salah satu pohon dengan menggunakan tali. Yang pohon tersebut itu banyak semut api. Yang lucunya di sini, si RA yang sedang kesurupan ini malah diejek-ejek oleh senior mereka seperti dipermainkan, yang tujuannya agar makhluk yang di badan RA ini keluar. Sampai akhirnya senior mereka yang memiliki kemampuan khusus ini, kalian masih ingat kan, yang memimpin saat berhitung sebelum keberangkatan di lapangan sekolah. Senior ini berinisial Ika. Saat beliau mencoba menenangkan RA sangat ketakutan dan akhirnya RA sadar. Saat Bang Ika mencoba menenangkan RA, makhluk yang berada di RA ini ketakutan dan akhirnya RA sadar. Setelah briefing, mereka diperintahkan untuk tidur. Sebelum tidur itu, mereka mempersiapkan tali rapiah yang diikatkan di masing-masing kaki mereka yang saling terhubung, agar apabila salah satu dari mereka ada yang bergerak ataupun bangun, sama seperti kejadian GA kemarin tidur berjalan, dan tali rapiah itu didouble biar kuat. Malam itu mereka tertidur pulas. Sampai pada tengah malam, Randi, adik saya, dibangunkan oleh salah satu senior yang minta dikawankan untuk kencing di dalam hutan. Tidak ada yang dicurigai oleh Randi. Semuanya tampak normal. Senior menggunakan slayer yang diikatkan di lehernya dan membawa senter. Di kegiatan diksar itu, masing-masing peserta maupun panitia tidak boleh memanggil nama asli. Masing-masing dari peserta dan panitia itu memiliki nama khusus, dan untuk adik saya ini dipanggil dengan Bolo. Bolo ini nama yang unik. Kalau menurut bahasa di Pontianak, Bolo ini artinya adalah perut. Adik saya ini waktu masih SMA makanya banyak, jadi dipanggil Bolo. Oi, lo, bangun. Kawan-kawan aku kencing yuk ke hutan. Nah, senter, kau pegang ya, ujar senior yang meminta dikawankan untuk kencing, yang artinya, woi, bangun woi, lo, Bolo, temenin aku kencing yuk di hutan. Sambil kemudian senior itu memberikan senter kepada Randi. Randi kemudian mengikuti jejak senior itu yang berjalan di depan menuju ke hutan untuk menemaninya kencing. Masuk ke dalam hutan yang cukup jauh jaraknya dari camp membuat Randi cukup curiga.
Kenapa untuk kencing saja jaraknya harus jauh ini sih? Kata Randi. Senior itu tetap berjalan di depannya sampai dia menemukan salah satu semak-semak yang di dalamnya seperti ada kubangan air. Masuklah senior itu ke dalam semak-semak itu dan mulai kencing. "Lo, kau tunggu sini ya, aku masuk ke dalam," ujar senior itu, yang artinya, "Lo, kamu tunggu sini ya, aku kencing di dalam." Sambil memegang senter, Randi menemani seniornya itu untuk kencing. Randi bermain senter, melihat daerah-daerah sekitar, takut ada hewan buas atau apapun yang mengancam mereka berdua. Sudah sekian lama Randi menunggu seniornya kencing, sekitar 15 menit. Seniornya itu tidak keluar dari semak-semak. Karena curiga, Randi mulai menyoroti daerah semak-semak tempat senior kencing, tetapi tidak ada senior itu di situ. Dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan panik, ada kode yang harus diteriakan oleh peserta ataupun panitia yang sedang berada di hutan. Kata-kata itu adalah hutan rimba. Jadi kalau misalkan ada peserta atau panitia yang tersesat, harus berteriak, "Hutan!" Nanti akan ada yang menjawab, "Rimba!" Nah, dengan jawaban teriakan itu, orang yang tersesat akan lebih mudah untuk mencari titik kembali. Randi yang dalam keadaan panik dan lupa akan jalur menuju camp, terus mencari jalan yang dia ingat sambil berteriak, "Hutan! Hutan!" Sampai akhirnya ada senior yang menjawab, "Rimba! Rimba!" Dan akhirnya Randi pun selamat ditemukan oleh salah satu seniornya. Randi kemudian ditarik oleh senior tersebut ke hadapan para senior-senior dan panitia-panitia yang lain. Sesampainya di camp, betapa terkejutnya Randi melihat bahwa senior yang minta temankan kencing itu sudah ada di camp. Dia sudah lupa siapa nama senior tersebut karena senior itu tidak terlalu dekat atau jarang berkontak dengan Randi. Jadi dia tidak tahu siapa nama seniornya itu. Penampilan yang dilihat Randi, senior ini saat di camp sangat-sangat berbeda saat pertama mengajak Randi pergi ke hutan untuk menemaninya. Dari pakaian, dari pernak-pernik, serta sendal yang ia pakai. Karena saat pergi ke hutan bersama Randi, senior tersebut tidak menggunakan sendal, lalu menggunakan kopiah berwarna putih, dan menggunakan slayer berwarna hijau yang dia ikat di leher. Muka senior itu juga seperti heran, benar-benar keheranan. Bisa dibedakan kalau orang berbohong atau orang yang benar-benar serius itu mukanya tidak seperti yang ditampilkan seniornya ini. Mukanya benar-benar keheranan dan seperti sambil berpikir. Randi juga baru tersadar untuk apa seorang senior minta temankan juniornya untuk pergi ke hutan, apalagi hanya untuk menemaninya kencing. Dia bisa minta tolong sama kawan-kawan dia yang lain. Saat Randi berdiri keheranan di situ, senior-senior lain memarahinya. Karena dia dan para panitia dan senior memang kebingungan kenapa bisa seperti ini. Randi diketahui hilang kurang lebih selama 30 menit saat panitia sedang patroli mengecek keadaan para peserta. Saat Randi sedang dimarahi oleh seniornya, salah satu seniornya menunjuk ke arah bivak.
Dan ternyata bivak di sana sudah hancur, sudah dirobohkan oleh senior-senior. Dikarenakan ada peserta yang hilang, maka dari itu para senior marah kepada para peserta lain karena kejadian yang telah dialami oleh GA terulang kembali. Rupanya teman-teman Randy yang lain sudah dikumpulkan di tepi pantai, sedang dimarah-marahi dan sedang diberi hukuman oleh para senior-senior mereka. Randy pun disuruh bergabung ke pantai bersama teman-temannya. Cuman kita nih? Tidak udah diikat pakai tali, masih gak ada yang hilang. Tak bisa jaga kawan kah apa kita? Bentak salah satu senior, yang artinya, gimana kalian ini? Tidur sudah ikat pakai tali pun masih ada kawan kalian yang hilang. Gimana sih kalian menjaga kawan? Kira-kira seperti itu maksud dari senior tersebut. Di situ Randy dihukum habis-habisan oleh para senior. Dan di sini Randy menangis bukan karena dihajar oleh para senior, akan tetapi dia meminta maaf kepada kawan-kawannya karena kesalahan dialah yang menyebabkan kawan-kawannya turut ikut dihukum. Kalian pasti berpikir ini merupakan akal-akalan dari senior, dan ternyata setelah selesai diksar, menurut penuturan dari teman-temannya, bahkan senior yang cukup dekat dengan adik saya itu bilang bahwa kejadian tersebut bukan salah satu agenda dari senior. Itu menjadi misteri hingga sampai sekarang. Gimana guys dengan ceritanya? Masih ada kelanjutan dari cerita ini di part selanjutnya. Sedikit bocoran dari part selanjutnya, akan lebih banyak lagi hal-hal yang di luar logika yang dihadapi oleh Randy beserta kawan-kawannya sampai kepada malam puncak, yaitu susur hutan, di mana kegiatannya akan dilakukan melewati pemakaman, kemudian masuk ke dalam hutan-hutan. Saksikan ya part berikutnya. Sampai jumpa.